Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maulida Alfarofiq Lubis, NIM 2007-20035, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Malikus Saleh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sedikit materi tentang teori atom. Pada tahun 450 sebelum Masehi, ada dua orang ahli filsafat Yunani, yaitu Leukicus dan Democritus, mengatakan bahwa setiap semua materi disusun oleh partikel-partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi-bagi lagi, yang diberi nama dengan atom. Kemudian, pada tahun 1800, mulai ditemukan beberapa penemuan yang terkait dengan teori atom yang baru dan dilakukan untuk menyempurnakan teori sebelumnya. Di sini ada 5 poin penting yang akan kita bahas tentang teori atom. Yang pertama ada teori atom Dalton, yang kedua ada teori atom Thomson, yang ketiga ada teori atom Rutherford, yang keempat ada teori atom Bohr, dan yang terakhir ada mekanika kuantum. Pertama, ada teori atom Dalton. John Dalton adalah tokoh pertama yang mengawali perkembangan teori atom pada tahun 1803, di mana teori ini didasarkan pada hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa dan hukum Pauli atau hukum susunan tetap. Nah, isi teori tersebut yaitu atom adalah bagian terkecil dari unsur-unsur dan tidak dapat dibagi lagi. Atom-atom sejenis mempunyai sifat yang sama, sedangkan atom-atom dengan unsur yang tidak sejenis mempunyai sifat yang berbeda. Nah, dalam reaksi kimia sendiri terjadi penggabungan atau pemisahan atom. Kemudian atom dapat bergabung dengan atom lainnya untuk membentuk molekul dengan perbandingan bulat dan sederhana. Teori atom Dalton sendiri memiliki ukuran juga. Karena itu, dia tidak bisa menggambarkan bagaimana cara atom saling bergabung. Kemudian, atom unsur yang satu dengan atom unsur yang lainnya tidak bisa dideskripsikan. Sedangkan hubungan senyawa antar larutan senyawanya dengan daya antar arus listrik tidak bisa dideskripsikan, serta sifat listrik materi tidak bisa dideskripsikan. Nah, teori ini hanya bertahan selama 9 tahun, karena pada tahun 1886, Rudolf Goldstein menemukan partikel listrik yang bermuatan positif atau juga disebut dengan proton. Pada tahun 1897, Thomson menemukan berupa partikel yang bermuatan negatif yang disebut dengan neutron. Kedua, ada teori atom Thomson. Teori kedua ini ditemukan pada tahun 1897, di mana Thomson menemukan berupa partikel yang bermuatan negatif atau disebut juga dengan elektron yang bertujuan untuk menyempurnakan teori dari Dalton. Sedangkan teori Thomson sendiri yaitu atom bukanlah bagian terkecil dari suatu zat. Massa elektron atom lebih kecil dari massa atom. Secara keseluruhan, atom bersifat netral. Hal ini dikarenakan muatan atom positif dan muatan atom negatif yang ada pada atom sama dan suatu atom tidak memiliki muatan positif dan negatif yang terentang. Serta atom dengan muatan positif akan tersebar secara merata ke seluruh bagian atom. Kemudian, atom itu dinetralkan oleh elektron-elektron yang tersebar di antara muatan positif. Teori atom Thomson sendiri mempunyai kekurangan, yaitu teori atom Thomson tidak dapat menjelaskan bagaimana susunan muatan positif dan jumlah elektron yang ada pada bola. Nah, selanjutnya, inti atom tidak dapat dijelaskan. Dan teori ini tidak dikembangkan lagi, karena dari teori ini ditemukan ketidakcocokan oleh Ernest Rutherford. Karena atom yang bermuatan positif tidak tersebar secara merata pada pusat di bagian tengah atau disebut dengan inti atom. Ketiga ada teori atom Rutherford. Teori yang ketiga ditemukan oleh Ernest Rutherford pada tahun 1910, di mana ia menemukan inti atom yang bermuatan positif yang menjadi pusat, massa dan dikelilingi oleh awan elektron yang bermuatan negatif dan bentuknya seperti tata surya. Nah,
isi teorinya sendiri, yaitu atom terdiri atas inti atom yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron-elektron yang bermuatan negatif seperti model tata surya. Atom bersifat netral karena mempunyai muatan positif sebanding dengan muatan negatifnya. Selama mengintari inti, gaya sentripetal pada elektron terbentuk oleh gaya tarik-menarik antara elektron dengan gaya inti atom atau disebut juga dengan gaya Coulomb. Dan yang terakhir, sebagian besar volume atom adalah ruangan kosong. Hal itu disebabkan oleh jari-jari inti atom jauh lebih kecil dari jari-jari atom sendiri. Nah, teori Rutherford sendiri juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan cara rotasi dari inti atom dan letak dari elektronnya. Yang kedua, teori atom ini tidak bisa mendeskripsikan spektrum garis yang ada pada atom hidrogen. Dan yang ketiga, energi atom menjadi tidak stabil karena elektron yang bergerak akan memancarkan energi. Dan yang keempat, ada teori atom Bohr. Pada tahun 1913, Bohr menyempurnakan teori atom Rutherford, yaitu atom Bohr seperti peredaran planet saat mengitari tata surya. Dengan demikian, elektron-elektron yang mengelilingi inti atom disebut dengan proton dan neutron, dan di lintasan-lintasan tertentu disebut dengan energi ataupun kulit elektron. Nah, setelah mengelilingi inti atom, elektron tersebut bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan penyerapan atau pemancaran dari beberapa energi tertentu. Nah, teori atom Bohr sendiri mempunyai isi, yaitu elektron mengelilingi atom pada orbit tertentu. Nah, selama berada dalam lintasan, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diserap atau pun dipancarkan. Elektron sendiri hanya bisa berpindah dari satu kulit ke kulit lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi. Dan yang terakhir, lintasan-lintasan yang diperbolehkan elektron adalah lintasan-lintasan yang mempunyai momentum sudut kelipatan bulat dari H2V atau V sama dengan 3,14. Nah, teori atom Bohr juga mempunyai kekurangan seperti teori atom yang lainnya. Yang pertama, teori atom ini tidak dapat menerangkan spektrum atom yang lebih besar daripada hidrogen. Selanjutnya, teori atom ini tidak bisa menjelaskan efek Zeeman. Apapun yang berakhir ada teori mekanika kuantum. Teori ini sendiri dikembangkan oleh Erwin Schrödinger dan Werner Hertzsprung pada tahun 1933 yang bertujuan untuk menyempurnakan teori Bohr. Nah, pada perkembangan ini, menurut hipotesis de Broglie, di mana berlaku sifat dualisme pada elektron, yaitu elektron bukan hanya sekedar partikel, tetapi juga sebagai gelombang, dan elektron akan bergerak seperti gelombang dan memiliki lintasan yang merupakan gelombang. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan awan-awan elektron yang mengelilinginya. Nah, daerah kebolehjadiannya ditemukannya elektron dinamakan orbital. Dan menurut teori ini, ada 4 jenis orbital, yaitu S, P, D, F. Mungkin hanya ini yang dapat saya jelaskan dari video kali ini. Lebih dan kurang saya minta maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.